Halo para watcher, 14 Januari kemarin kita dikasih tahu kalau webtoon kontes 2025 bakal dimulai pada 4 Februari 2025. Dan tentunya hasilnya atau juaranya udah diumumin juga ya, karena aku bikin videonya itu sangat amat terlambat ya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas serba-serbi webtoon kontes ini dan membahas juara-juara yang ada, serta rekomendasiin ke kamu komik juara mana yang perlu atau kayaknya harus kita ikutin gitu. Let's go. Oke, video ini bakal aku bagi jadi 2 bagian ya. Bagian pertama itu dimana aku bakal ngebahas event kontesnya, dan di bagian kedua aku bakal bahas dan rekomendasiin komik-komik juara yang menurut aku itu seru buat kita ikutin. Nah, bagian pertama ya. Jadi, webtoon kontes ini tuh pertama kali dibuat pada tahun 2015 dan konsisten diadakan pada tahun-tahun berikutnya sampai saat ini. Dan di webtoon kontes ini, komikers itu nggak cuma ngincer hadiah uang, tapi yang paling diincer itu tanda tangan kontrak yang harum ya. Nah, tanda tangan kontrak harum ini hanya bakal dirasain oleh para juara di kontes ini. Komik kamu udah pasti bakal debut, terbit, atau bisa dibilang menjadi komik resmi di halaman webtoon ya. Karena kontes ini nyari calon komik yang bakal dijadiin komik resmi. Dan komikus yang mau ikut kontes singkirannya nyiapin cerita yang matang dan bisa jalan sampai 50 episode ya. Kalau mau ikut kontes ini, minimal bisa mensubmit 4 episode dengan berisi 20 panel per episodenya. Jadi buat nyiapin itu semua ya, webtoon kontes tahun ini diumumin setengah bulan lebih awal dari tanggal dimulainya. Ini ngasih waktu buat komikus buat nyiapin cerita sebelum kontesnya dimulai. Nah, kalau kalian bisa gambar atau setidaknya pernah gambar lah ya, atau nyoba bikin komik 4 episode dengan satu episodenya itu 20 panelan, itu menurut aku sangat amat wow. Itu udah banyak banget woy. Dan di sini aku bakal nyoba buat ngebedah gimana kira-kira alurnya kalau kamu ikutan kontes ini. Jadi kontesnya ini ya, yang kayak aku bilang tadi, udah diumumin setengah bulan lebih awal. Nah, dengan waktu setengah bulan ini bisa dimanfaatin buat bikin konsep, nyari ide cerita, dan mau arah kemana cerita banyak berjalan. Kalau sempet harusnya mulai ngegambar juga ya. Well, kalau kamu udah ada komik dengan cerita yang pas sama genre kontes kali ini, kamu beruntung deh, nggak usah nyiapin cerita baru. Nah, ketika kontesnya berjalan ya, mulai 4 Februari sampai 4 Maret alias 32 hari, waktu yang diberikan buat nge-submit atau memasukin komik kamu ke kontes. Dan itu kamu harus cepet-cepet submit ya. Kenapa kamu harus cepat-cepat submit? Jadi penilaiannya gini coy, 80% itu bakal dinilai oleh juri ya, 40% dari gambar, 40% dari penilaian cerita. Nah, 20% ya itu dari performa, yang mana performa ini kita bisa dapatkan dari seberapa banyak orang yang membaca atau melihat komik kamu serta mencet favorit untuk komik kamu. Nah, menurut aku ya, komik yang memiliki performa bagus itu udah pasti bakal lebih dilirik oleh juri. Baru deh masuk ke penilaian cerita dan gambar yang impactnya lebih gede. Nah, tapi kalau performa komik kamu bagus tapi ceritanya itu tidak rapi dan gambarnya kurang konsisten, itu kayaknya bakal sia-sia aja deh. Soalnya penilaian yang paling berpengaruh itu dari gambar dan cerita ya, dan itu dinilai langsung oleh juri. Oke, kita kembali ke alur tadi ya. Jadi selama 32 hari komikus dikasih waktu buat nge-submit sekaligus ngumpulin performa ya. Dan di hari yang sama dengan hari diakhirinya waktu submisi, kita masuk ke waktu penjurian. Di jam 10 waktu Indonesia Barat tanggal 4 Maret itu start waktu penjurian ya. Dan ini tuh bakal berjalan sampai 20 Maret. Alias selama waktu penjurian ini memakan waktu 16 hari ya, lama juga. Dan besoknya di 21 Maret bakal diumumin siapa pemenang dari kontes ini. Dan kayak aku bilang tadi ya, aku bikin video ini terlambat banget. Dan tentunya pemenangnya udah diumumin. Dan ini dia para pemenangnya ya. Well. Selamat kepada komik dengan judul X, Tiba-tiba Indigo, dan kontrakan Pak Hadi yang mendapat juara 3. Dan untuk juara 2 hadir Pak Sigma dan Mess Up Match. Dan untuk judul yang mendapatkan juara
satu adalah Bayangan Difraksi. Anjay, selamat kepada para juara ya. Nah, untuk detail hadiahnya udah tertulis di situ ya. Juara 1 dapat 40 juta, juara 2 30 juta, juara 3 20 juta. Dan para juara ini tentunya bakal bisa debut dan resmi di webtoon ya. Nah, selain juara-juara yang tadi, ada 6 judul lagi nih yang menjadi juara favorit yang masing-masing dapat 10 juta. Berikut judulnya. Ada Unintentional, Casanova, Gogo Papa, Shinoba, Jurnal Lintang, Kaos Hitam, dan When You Love Someone. Selamat juga bagi yang udah masuk ke juara favorit ya. Oke, kamu masuk ke bagian 2. Dan di bagian kedua ini aku mau kasih pendapatku mengenai komik yang masuk juara 1, 2, dan 3 ya. Dan total ada 6 judul ya. Oke, kita mulai dari juara 1, Bayangan Difraksi, dibuat oleh autor Moka Manju. Ini tuh menceritakan keseharian sebuah pasangan Reddit dan Tania ya, yang menyembunyikan hubungan mereka nih demi menjaga band musiknya itu tetap utuh. Jadi mereka itu sulit ya hubungannya karena mereka nih dipisahkan oleh tembok besar Cina, alias mereka beda agama sama beda suku. Besar banget tuh temboknya ya. Dan juga mereka tuh dilarang Kak Cakra ya selaku vokalis di band Difraksi. Kalau ketahuan bisa-bisa bubar bandnya ya. Gitu deh ceritanya, bahaya itu. Aduhai sulitnya. Dan untuk art stylenya ya, ini cerah banget anjay, seger gitu, kuning-kuning lemon seger, enak tuh. Oke. Karena artnya yang cerah dan seger, ini bikin sakit mata boy. Silau banget ya. Yap, ini sangat layak ya buat diikutin. Apalagi aku bacanya sambil senyum-senyum sendiri kayak orgil ya. Kalian baca aja dulu deh, minimal sampai mereka itu jadian. Lanjut ke juara 2. Di sini ada juara 2 ya. Aku bahas Hadir Pak Sigma dulu oleh Visuart. Jadi ada seorang mantan ketua geng gitu ya, yang mau tobat dan ngebenerin hidupnya. Dia mutusin buat ngejar kehidupan normal sebagai seorang guru penjas ya, di salah satu SD. Tapi tobatnya ini nggak mulus. Pak Sigma dipaksa keadaan yang bikin Pak Sigma itu harus menjadi sosok ketua geng lagi ya, karena murid-muridnya itu kayaknya terancam sesuatu ya. Katanya sih gitu ya di sinopsisnya gitu. Tapi di komiknya ini belum sampai ke ancaman itu ya, karena nggak sempet katanya. Kata autornya ya, udah mepet deadline kontes. Ini artnya tuh bagus banget, rapi dan semi realistis gitu ya. Enak banget di mataku, gak nyilauin kayak judul tadi. Dari 4 episode yang ada ini ya, ceritanya tuh dikemas sangat amat bagus. Dan ceritanya tuh masih di bagian perkenalan dan kegiatan pelajaran penjas anak SD yang kocak. Di komik ini aku ketawa beberapa kali. Dan komik ini sepertinya bakal mengandung banyak pesan moral dan pelajaran yang bisa kita ambil ya. Dan juga aku lihat ya nih, lumayan bisa dibahas referensinya ya. Apakah nanti bakal aku bikinin detail kecil serta referensi dari webtoon Hadir Pak Sigma? Nanti kita lihat ya kembangan komiknya. Dari yang ku jabarkan di atas tadi, tentunya ini sih wajib kamu baca dan ikutin juga ya. Lalu ada juara 2 yang kedua nih dengan judul Mess Up Match oleh Niseven. Nah, komik ini ceritanya berpusat pada Lena Febrian di masa SMA yang satu kelas lagi sama temen masa kecilnya, si Kai Febrian. Namanya sama ya, tapi si Kai ini sekarang jadi orang yang nyebelin dan tertutup, bisa dibilang dingin. Usut punya usut, perubahan sifat si Kai ini disebabkan oleh sebuah tragedi yang kelam ya di masa lalunya, yang juga ngebuat mereka berdua ini jadi terpisah gitu. Nah, dulu ya, mereka ini deket banget, bahkan sering dijodoh-jodohin sekaligus jadi korban bully bareng ya. Dan inti ceritanya di sini tuh perjuangan si Lena buat menembus pertahanan si Kai dan mencoba berteman baik lagi ya, sambil sedikit-sedikit menguak apa yang sebenarnya terjadi pas SD dulu. Nah, menurutku poin menarik dari judul ini tuh ada di misteri masa lalunya si Kai yang gelap tadi ya, dan hubungan antara karakter di sini. Tapi aku kurang kepancing ya sama judul ini. Masalah selera aja sih. Bahkan komedinya juga nggak nendang ke aku. Padahal humor komediku itu rendah banget ya. Nah, bicara masalah art style, pastinya ini udah standar webtoon bagus ya. Kalau dilihat-lihat, stylenya ini menimbulkan kesan hangat dan cerah. Tapi nggak silau kayak judul yang tadi tuh. Dan menurutku style yang kayak gini emang cocok banget ya buat genre soul.
aku mau kritik di sini dikit nih. Menurutku di panel yang ini kurang menggambarkan malam ya. Tapi kalau ini bagian dari art style author buat ngegambarin malam, ya udah sih kamu boleh bilang gitu juga. Tapi logiknya ini tuh kurang tepat ya menurutku. Biar nggak cuma kritik ya, di akhir video aku jelasin lebih lanjut. Kalau kalian tertarik silahkan ditonton ya nanti. Di sini kita fokusin dulu buat ngebahas komik-komik yang lain ya. Dan overall judul ini tuh membawakan cerita yang menarik, art style yang bagus, tapi bisa dibilang gagal membuat aku tertarik ya. Dan dari aku sih nggak ada niatan buat ngelanjutin baca judul ini. Dan kalau kamu mau ngelihat perjuangan si Lena buat satu marga beneran sama si Kai, judul ini tuh worth it ya buat kamu ikutin. Oke lah, lanjut. Ada 3 juara 3. Yang pertama itu berjudul X. Ya, mantan oleh Game. X ini menceritakan Abila, seorang wanita karir yang baru aja keterima kerja. Dan setelah masuk kantor baru, ternyata Abila ini memiliki seorang atasan, yang mana atasan ini merupakan si mantannya Abila ya. Nah, ceritanya berputar-putar di keseharian Abila yang dikerjain oleh si mantannya ini. Nah, artnya ini kayak manhwa kebanyakan ya, dimana cowoknya itu ganteng-ganteng dan memiliki bahu selebar jalan tol. Dan plusnya lagi nih, backgroundnya digambar dengan niat ya, detail juga backgroundnya. Oke, karena setelah 2 episode perkenalan dan 2 episodenya lagi itu pola ceritanya diulang-ulang, dimana Abila yang dikerjain mantannya di tempat kerja ya. Aku jadi nggak tertarik buat ngelanjutin baca judul ini kalau udah terbit nanti ya. Kalau kalian mau lihat orang yang dikerjain mantannya terus-menerus, baca aja judul ini. Lalu juara 3 yang kedua adalah Tiba-tiba Indigo oleh Vandia, gimana ya bacanya? Vandia Komik. Menceritakan Aren yang hidupnya lancar-lancar aja sampai pas setelah selesai SMP ya, dia mengalami kebutaan. Dan beruntungnya Aren dapat donor mata ya. Nah, mata barunya ini ternyata memiliki kemampuan yang bisa melihat hantu. Udah gitu doang ya ceritanya. Dan kelanjutan dari komiknya masih di keseharian Aren yang bisa ngelihat hantu. Nah, dalam penceritaan di sini tuh kocak ya. Sosok Aren di sini digambarkan nggak takut hantu, justru hantunya itu malah dia lawan. Kocaknya juga datang dari MC yang suka ngereok ya, gila sendiri dia. Dan itu gara-gara autornya yang juga suka ngereok katanya. Dan tentunya side karakternya juga suka aneh-aneh. Jadi si Aren ini nggak gila sendiri ya. Kira-kira ini satu circle-nya nanti gila semua. Dan di sini artnya memiliki style yang simple, sesimpel webtoon W. Bahkan aku berani bilang di sini kalau judul yang ini tuh 100% ATM dari W ya, alias ATM itu amati tiru modifikasi. Dari segi art dan desain karakternya itu mirip banget ya sama W. Bisa dilihat dari teman-temannya Aren di sini ada Arka, Ian, Rufil, dan Naomi. Familiar nggak kalian sama karakter-karakter ini? Kalau aku sih familiar banget ya. Soalnya di sini bisa kita lihat pengkarakterannya itu kayak si Arka ini ya, kayak Show, dan karakternya juga kurang lebih kayak Show. Begitupun dengan Ian mirip kayak Toro, Rufil ini kayak Kiki, dan Naomi ini bagai OP ya, tapi kayak lebih normal itu ketimbang OP. Kalian coba baca aja deh. Pasti banyak menemukan unsur-unsur yang mirip sama komik W di judul ini. Mungkin aku bakal baca judul ini kalau komik W itu hiatus ya. Kalian gimana? Sekarang lanjut ke judul ketiga, juara 3 ya. Kontrakan Pak Hadi oleh Husna Yuri. Bercerita tentang keseharian Pak Hadi dan penghuni kontrakan baru. Dan kontrakannya ini katanya baru selesai dia bangun sendiri ya. Katanya Pak Hadi ini hobinya nguli. Nah, ceritanya ini rapi banget ya. Dan di episode 4 udah dibangun setup buat cerita ke depannya. Dimana di episode 4 ini datang orang baru yang mau ngontrak. Dan sepertinya orang baru ini bakal menjadi pelakor ya, atau pencuri laki orang yang ngincar penghuni kontrakan sebelah nih, yang baru aja menikah ya. Dari setup cerita yang dibangun, aku tertarik sih buat tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan komik ini juga berhasil bikin aku mau nebak ceritanya bakal dibawa kemana.
dibandingkan dua cerita di atas tadi ya untuk juara 3. Tentunya dari segi cerita aku bakal ngikutin judul ini ya. Oh ya, dan membahas art stylenya lagi-lagi standar bagus aja, gak ada ciri khasnya gitu, gak ada yang spesial dari artnya ya, bagus-bagus aja. Nah itu dia gimana sinopsis dan pendapatku mengenai 6 judul yang menjadi juara di Webtoon Kontes 2025 ini. Overall artnya sudah pasti bagus-bagus ya, ceritanya juga pada menarik, tergantung dan cocok-cocokan sama selera kamu aja. Dari 6 judul tadi aku berencana mau ngikutin dan rekomendasiin judul-judul berikut. Yang pertama tentunya ya juara 1 tadi, Bayangan di Praksi, hadir Pak Sigma, tiba-tiba Indigo, dan kontrakan Pak Hadi. Kalau kalian kira-kira mau ngikutin salah satu dari juara kali ini nggak? Tulis aja di kolom komentar. Oke, karena aku kerajinan ya di sini, aku mau jelasin lebih lanjut maksudku tadi ya mengenai penggambaran malam di Maze of Match. Dan disclaimer dulu di sini nih, aku bukan bermaksud paling benar atau gimana ya. Kita sama-sama belajar aja. Kalau kamu mau kritik aku, silahkan ya. Aku sangat terbuka kalau kalian mau kritik-kritik atau apa-apa, tulis aja di kolom komentar di bawah buat kritik kamu. Aku sudah pasti bakal baca semua komentarnya ya. Soalnya yang komen juga sedikit. Jadi aku baca semuanya. Dan penjelasanku di sini berdasarkan perspektifku aja ya. Nah, aku mulai dari pertanyaan dulu. Kamu kalau ngebaca komik, mata kamu itu pasti langsung tertuju ke panel atau gambarnya kan? Barulah kamu membaca teksnya. Nah, pertama kali aku melihat panel ini, otakku bingung. Ini tuh siang atau gimana? Nuansanya jadi aneh gitu ya. Dan setelah aku baca bubble teksnya, ternyata ini tuh malam. Dengan kata lain, di sini malam gagal divisualisasikan ya. Kenapa ini gagal menggambarin malam? Menurutku pribadi, tentu aja karena pencahayaan, shading, dan pemilihan warna yang kurang tepat ya. Nah, yang pertama, pemilihan warna langit dan shading pohon. Di sini warna langit biru terang atau siang ya, gradasi warna putih. Mungkin tujuannya mau bikin suasana langit yang bulannya lagi bersinar terang ya. Tapi ini kecerahan woi. Lalu warna pohonnya. Di pohon yang ini warnanya kecerahan juga, seakan dapat cahaya dari matahari, bukan dari bulan. Mungkin bisa disesuaikan ya sama pohon yang satu ini, karena kayak dapat pencahayaan yang agak beda gitu. Dua pohon ini kayak jadi kontras banget. Asumsiku ini karena mau ini ya menonjolin vokal pointnya di sini. Mohon maaf ya kalau sok tahu. Nah, menurutku kalau ngegambarin suasana malam yang bulannya lagi cerah kayak gini tuh, mungkin langitnya di sini aku warnain biru malam ya, gradasi ke yellow blue. Dan karena di sini sumber pencahayaannya nggak digambar, aku asumsiin sumber cahayanya itu cuma dari bulan yang ada tepat di atas kamera. Terus hijau pohonnya aku gelapin, kemudian di sini aku bikin outline putih buat pohonnya ya, supaya warna pohonnya nggak nyatu sama langitnya. Karena warnanya ini sama-sama gelap ya. Dan kalau kita lihat lagi originalnya, gradasi putih ini mungkin tujuannya juga sama ya, untuk ngebikin focal point yaitu pohon ini ya. Tapi saking cerahnya sumber cahayanya itu kayak dapat dari matahari. Nah, lanjut ke sini. Di sini aku bikin pencahayaannya dan udah kira-kira begini nih jadinya. Agak kurang rapi ya aku bikinnya. Nah, terus begini nih kalau nggak dikasih putih-putih, malah jadi nggak kontras ya. Dan fokus utama gambarnya itu jadi kemana-mana, malah jadi flat. Komposisi Erki kacau nih kayaknya. Nah, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Kalau kalian mau mengkritik aku atau ada koreksi apa yang ada di video, tanya-tanya boleh, nambahin juga boleh. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku Erki, sampai jumpa 3 bulan lagi. Bercanda ya, dadah.